Stay strong and fake a smile until I look away. Terima kasih sudah hadir di rumah kita, Pak Ganjar. Hari ini saya senang sekali karena hari ini kita launching peluncuran dari rumah kita, rumah pergerakan. Tapi selain rumah pergerakan, ini adalah rumah para insan kreatif. Teman-teman musisi, teman-teman pelaku showbiz, pelaku konten kreatif hadir di sini, dan kita dengan tangan terbuka juga mengajak teman-teman bergabung di sini. Jadi jelas bahwa kita adalah bagian dari relawan, dan relawan tentu relawan mengusung Mas Ganjar. Tapi kami juga punya misi. Punya misi adalah membangun ekosistem ekonomi kreatif lebih baik lagi. Kita tahu bahwa sekarang kita kehilangan BEKRA, Badan Ekonomi Kreatif. Jadi seakan-akan ekonomi kreatif itu ya jadi tidak dianggap, ya kan, sayangnya seperti itu. Industri musik, tata kelola, kemarin ada permasalahan. Jadi ada hal yang belum maksimal di industri musik ini sendiri. Kita tahu bahwa memang ada lembaga pengumpul royalti LMKN, tapi juga kita paham juga bahwa LMKN itu mendapat tantangan yang berat, di-challenge juga keberadaannya. Jadi pengguna-pengguna tidak bayar royalti. Itu bagian kecil ya, pengumpulan royalti. Tapi saya rasa saya terlalu cepat menjawab itu karena disinilah tugas kami, tugas tim 8, merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita bukan sekedar asal ngomong aja gitu. Jadi di tim 8 itu memang orang-orang yang sangat tepat untuk mencari solusi. Di situ ada Mas Budi, ya kan? Ada Panca juga, ada Anam, Mas Anam, ada Mas Kadri, ada, dan ketuanya Prof. Franky Radet. Nah, mereka menyebut, ya kita menyebutnya tim 8, bukan berarti cuma 8 orang. Tapi poinnya adalah mereka lah yang merumuskan. Jadi Ekstraflow Ganjar itu tidak kosong. Kami, karena memang kami yang pelaku ekonomi kreatif, ya kami ingin ekonomi kreatif itu lebih baik lagi. Biar paham bahwa ekonomi kreatif itu signifikan. Sayangnya di Indonesia kita ini belum dianggap ekonomi kreatif. Ya saya berharap ekonomi kreatif itu bisa menjadi sebuah yang bisa membantu pendapatan negara. Ya kita tahu dong di luar negeri, di Korea, di Malaysia, di Amerika, ekonomi kreatif itu benar-benar signifikan persentasenya di dalam nilai ekonomi. Dan kami percaya bahwa talent itu, bakat-bakat di Indonesia ini sangat banyak. Ya, jadi tapi tidak bisa jalan sendiri, makanya di sini pemerintah harus turun. Nah, disitulah kita tunggu bagaimana rekomendasi dari teman-teman tim 8 menghasilkan usulan-usulan yang konkret, langkah-langkah yang konkret. Kira-kira gitu. Buat saya selalu punya kecenderungan untuk sebenarnya bersikap tegas. Dan di pemilu saat ini saya kira saya lebih lagi bersikap tegas tentang pilihan politik saya. Dan itu sama seperti Mas Adi bilang bahwa kita kan sehari-harinya itu memang bersentuhan meskipun tidak langsung dengan politik. Jadi sikap-sikap untuk berani, untuk memilih itu memang saya punya, dan saya coba untuk supaya teman-teman juga menjadi kuat atau menjadi berani juga. Ini kan satu dinamika politik dalam bernegara gitu. Ini satu hal yang natural. Dan kembali soal natural tadi itu, proses natural yang kita lakukan itu sebenarnya khas daripada komunitas musik atau komunitas kreatif, orang teman-teman film, teman aktor, yang memang biasa dengan proses-proses yang dikatakan relax ya. Tapi kita semua punya tujuan sama, yaitu dalam konteks ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden, karena kita punya pengenalan terhadap beliau itu yang katakanlah solid, bahwa dia calon yang memiliki karakter baik, tegas, punya visi, punya wawasan, dan bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan ke depan ya.
Saya kira kalau dibilang natural itu kan tadi bilang sebetulnya biasa lah, kita namanya musisi kan senangnya begitu kan, nggak mau diatur-atur lah, yang namanya orang sendiri gitu kan. Tapi seni teratur. Kenapa teratur? Karena seni, apakah itu musik, film, segala macam itu tidak mungkin enak kalau nggak teratur. Cuma proses, kita kan biasa harmonis. Sebenarnya ada keteraturan dalam harmonisasi, ada ritme, gitu kan, ada ya sesuatu yang sudah sebenarnya teratur, ya. Tapi kita nggak mau dibilang diatur, kan gitu. Jadi semuanya secara natural. Ada Mas Gatot di sana. Selamat datang Mas Gatot. Jadi itu yang menjadi kekasan Mas Bud. Jadi kita ini biasa dengan proses yang natural, nyantai, relax, tapi sebenarnya serius loh. Artinya fokus ya. Kita ini bukan orang-orang yang kalau ditanya, Mas prinsip hidupnya apa? Ya mengalir aja. Ya enggak gitu. Kalau mengalir aja, kita punya dayungnya loh. Kita ini punya dayungnya. Kita naik perahu, kita tahu kita mau kemana, kita arahkan sebisa mungkin. Tapi secara natural kan memang ada kekuatan-kekuatan dalam alam ini yang kita nggak bisa nggak bisa seenaknya gitu. Semua tuh harus natural, tapi kita juga sekuat tenaga untuk mengarahkan sesuai dengan tujuan kita. Pendeknya seperti itulah ya, kalau mau bilang konteksnya natural itu loh.